Gimana hukumnya seorang istri yang masih mencintai laki-laki lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillah. Dia tidak mengerti apa itu cinta. Cinta itu hanya karena Allah. Kalau bukan karena Allah adalah syahwat. Ngerti dia haram bukan untuknya. Harus ditepis secepatnya. Di hadapannya adalah suaminya. Sahabat muslim, bagi seseorang yang memutuskan untuk menikah, tentunya harus siap dalam berkomitmen. Siap meninggalkan masa lalu, siap mencintai pasangan apa adanya, dan siap beribadah di dalam rumah tangga. Tak sedikit rumah tangga berakhir tak bahagia, karena sang suami atau sang istri masih berhubungan baik dengan mantan kekasih. Tentu saja hal ini dilarang di dalam agama dan dibenci Rasulullah. Pelakunya disebut tahbib dan Rasulullah menyebutnya bukan dari bagian umatnya. Dikutip dari Islam.co, bagi seorang istri atau suami yang tiba-tiba teringat kenangan dengan mantan kekasih, sebenarnya tidak mengapa, karena kita memang tidak bisa mengontrol ingatan. Akan tetapi, kita bisa merespon ingatan tersebut dengan respon yang tepat dan juga bijaksana. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan tidak masalah, tetapi sesuatu yang bisa kita kendalikan, itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Namun sayangnya, tidak semua orang bisa mengendalikan diri. Tentu saja hal ini tak lepas dari hasutan setan. Adapun setan dari golongan tersebut bernama Dasim. Setan jenis ini sangat dihormati di kalangan setan, karena kecerdasan dan kehebatannya di dalam menghancurkan rumah tangga. Oleh karenanya, jika seseorang mulai teringat kenangan dengan mantan kekasih, maka pertolongan pertama yang harus dilakukan ialah mengucapkan ta'awuz, karena doa tersebut merupakan doa untuk memohon perlindungan dari godaan setan. Lalu hendaklah kita mengingat segala hal yang baik tentang pasangan kita. Janganlah mengingat keburukan dan kesalahannya, karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Dr. Id Abdullah Al-Qarni di dalam bukunya yang berjudul Jadilah Wanita Yang Paling Bahagia menyebutkan, mengapa kita harus fokus pada satu titik tinta hitam yang menodai selembar kertas putih selagi di sana masih tersisa lebih banyak ruang. Artinya, untuk apa selalu melihat kekurangan pasangan kita bila masih ada di dalam dirinya sebuah kebaikan? Dan ingatlah alasan mengapa ia mau menikah dengan kita. Selain hal tadi, Islam juga mengajarkan pentingnya rasa cemburu terhadap pasangan di dalam rumah tangga. Karena rasa cemburu dapat memelihara hubungan suami istri, sehingga satu sama lain merasa dibutuhkan dan diperhatikan. Bahkan Rasulullah bersabda, pria-pria yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya, kelak di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah. Sayangnya di zaman modern ini, semakin sering ditemui suami yang tak memiliki rasa cemburu atau bersifat dayuts. Contohnya, suami yang membiarkan istrinya menggunakan pakaian yang memperlihatkan aurat, bahkan membiarkannya berjoget-joget dan dipandangi lawan jenis yang bukan mahramnya. Kita akan bahas sesuatu yang sangat keseharian, sangat related dengan kehidupan kita, apalagi pasangan remaja atau pasangan yang menikah muda, yang sudah lama juga sama ya. Apakah ini bahasan tentang cemburu. Secara fitrah Allah memasukkan ke dalam diri kita itu rasa cemburu. Ya, kita bisa melihat bahkan ya, keluarga Nabi. Wah, masa keluarga Nabi? Iya, keluarga Nabi. Coba lihat, ada di dalam hadis begini. Ketika Rasulullah sedang berduaan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nih, Rasul sedang berduaan nih dengan Aisyah. Tiba-tiba datang seseorang asisten yang membawakan makanan yang diberikan oleh Zainab radhiyallahu anha, istri Rasul yang lainnya. Ketika ingin menghidangkan, tiba-tiba Aisyah memukul tangan asisten tersebut sampai jatuh. Itu yang namanya makanan dan pecah piringnya. Ya, apa yang terjadi? Rasulullah langsung bergegas. Kemudian pecahan piring itu dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Lihat akhlak Rasul. Dikumpulin pecahan piringnya. Kemudian sambil tersenyum bicara sama sahabat, ibumu sedang cemburu, kata Rasulullah itu. Ibumu itu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, inilah yang kemudian kalau kita proporsional menempatkannya, ini menjadi satu buah yang sangat indah di dalam hubungan kemesraan pasangan-pasangan ya,
Nah, kalau seandainya tidak proporsional, ini juga yang membawa akhirnya petaka. Nah, karenanya kalau kita lihat tersebut, ya Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa Allah lebih cemburu daripada kita manusia. Ya betul, Allah sangat cemburu karena apa? Karena Allah tidak mau Allah itu diduakan oleh kita. Coba lihat, apa dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Mati dalam keadaan syirik. Syirik itu artinya apa? Mempersekutukan Allah atau menduakan Allah. Iya kan? Nah, jadi jangan sampai kita itu akhirnya masuk ke dalam dosa yang syirik itu. Nah, jangan, karena Allah sangat cemburu. Allah tidak mau kita itu kemudian menduakan Allah, ya. Nah, ada satu hal lagi terakhir. Jangan juga kita tidak cemburu sama sekali. Ada lelaki yang akan masuk ke dalam neraka yang Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka itu adalah para dayuts. Siapa dayuts itu? Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada ad-dayuts pada hari kiamat dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Siapa ad-dayuts tersebut? Seorang suami yang tidak memiliki sifat cemburu dan membiarkan istrinya itu menampakkan auratnya, bermaksiat, berdua-duaan dengan orang-orang yang lainnya. Auzubillahi min dzalik. Jangan kita menjadi orang yang dayuts dan jangan juga kita tidak menempatkan cemburu pada tempatnya, ya. Karenanya cemburu boleh? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.